Halo, nama saya Natasha Tiffany dengan NIM 11181010053, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Marketing, Universitas Majung. Saya dari tim 42 akan mempresentasikan mengenai penelitian kami yang berjudul Change and Development in Marketing and Strategies, Study on ASUS Computers. Introduction. ASUS dikenal sebagai perusahaan multinasional dengan motherboard terbaik di dunia. ASUS juga merupakan perusahaan perangkat keras komputer dan elektronik multinasional dari Taiwan. ASUS didirikan pada tahun 1989 oleh T.H. Tung, Tetsu, Wei Nixi, dan M.T. Liao. Misi ASUS adalah memberikan solusi IT inovatif yang memungkinkan orang dan bisnis untuk membuka potensi penuh bagi mereka. Lini produk dari ASUS sendiri ada laptop, tablet, komputer desktop, smartphone, personal digital assistant atau PDA, server, display komputer, motherboard, kartu grafis, kartu suara, disk DVD, perangkat jaringan komputer, casing komputer, perangkat keras komputer, dan sistem pendingin komputer. Analisis SWOT. Kekuatan. Yang pertama, merek terkenal. ASUS telah tercatat sebagai salah satu merek global dengan penjualan tertinggi di Taiwan. Pada tahun 2014, ASUS memenangkan rekor tertinggi 4.326 lingkungan dan penghargaan di seluruh dunia. Itu juga termasuk dalam majalah Fortune yang merupakan salah satu organisasi paling terkenal di dunia pada tahun 2014. Citra merek yang solid menawarkan kepercayaan kepada suatu organisasi dan membantu organisasi untuk mencapai perkembangan bisnis yang wajar. Yang kedua, ada pangsa pasar yang besar. ASUS adalah salah satu dari 5 pemain utama dalam bisnis PC, yaitu HP, Lenovo, Dell, Apple, dan Acer. Dengan pangsa dari keseluruhan industri sekitar 7,6% dan selanjutnya memiliki porsi yang sangat besar dari harga pasar dalam fragmen motherboard. Yang ketiga, produsen terbaik di dunia. ASUS telah mengatur operasi secara vertikal untuk membuat bagian dari proses manufaktur terpisah. Ini juga berisi fungsi pasokan dan rantai yang anggun. Dengan ini memungkinkan ASUS memasuki pasar lebih cepat dan secara signifikan menjadi potensi dominan untuk berkembang. Yang keempat, peluang biaya. Terlepas dari produk manufaktur yang berlebih dan penggunaan skala ekonomi, ASUS telah mengambil alih kendali dari para pesaingnya. Selain itu, posisi yang menguntungkan ini realistis karena ASUS dapat memperluas skalanya dan dengan meningkatkan penggunaan elektronik di seluruh dunia. Yang kelima, ramah lingkungan atau eco-friendly. Ini adalah fitur yang tidak biasa dalam organisasi perangkat keras dan PC, tetapi ASUS dikenal dengan praktik ramah lingkungannya. Grup ini dianggap telah memulai aktivitas ASUS Hijau pada tahun 2000, serta memperkenalkan kebijakan lingkungan yang inklusif dan terilhami. Selain itu, perusahaan telah terlibat dalam misi penggunaan kembali untuk masa depan yang lebih tinggi, menggunakan kembali PC usang dan memperbaruinya, dan akhirnya menyerahkan kepada 122 sekolah sebagai komputer baru. Berikutnya, kelemahan yang dimiliki ASUS. Yang pertama, kurangnya skala. Mengingat ASUS memiliki kemampuan assembling yang fenomenal, distribusinya tidak up-to-date. Di review pesaing utama seperti IBM, Lenovo, dan Apple, omset ASUS adalah sekitar 16.000 juta dolar, yang merupakan sekitar 30% dari penjualan Lenovo, 15% dari penjualan IBM, dan sekitar 1/12 dari pendapatan Apple. Kurangnya skala ASUS akan mempengaruhi kemampuan untuk bersaing dengan para pesaingnya. Yang kedua, pemasaran yang buruk. ASUS perlu menampilkan kemampuan seperti yang dimiliki Apple
atau bahkan Lenovo. Apple adalah legenda dalam pemasaran. Lenovo juga secara konsisten ikut serta dalam menandai dirinya sendiri dengan memisahkan itemnya. Namun Asus tidak mempromosikan produknya dengan cukup baik seperti yang lain dan menarik minat pelanggannya. Yang ketiga, kontroversi. Asus kehilangan kasus hukum yang signifikan pada tahun 2016 yang berdampak negatif pada nilai gambarnya. Asus ditemukan memiliki kelemahan pada produk virtualnya yang ditumpuk pada jenis peralatan mereka. Karena keamanan individu dipengaruhi, nilai merek Asus ditampilkan sebagai korup dan tidak bermoral. Kemudian, peluang yang dimiliki oleh Asus. Yang pertama, pertumbuhan pasar yang pesat, baik smartphone maupun laptop. Menurut pakar industri, pengiriman ponsel akan meningkat 13% pada tahun 2020. Selain itu, minat terhadap tablet juga meningkat. Hal ini diantisipasi untuk tumbuh sekitar 7% CAGR tingkat pertumbuhan tahunan majemuk. Nantinya, posisi yang kokoh akan memperpanjang kesepakatan Asus yang menghasilkan kesuksesan untuk Asus ZenBook. Yang kedua, pertumbuhan di internet. Asus harus memanfaatkan semaksimal mungkin Internet of Things dan kemajuan dalam industri komputer terdistribusi. Sektor bisnis yang berkembang, yaitu internet, akan memberikan kontribusi yang kuat bagi pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga adalah peningkatan pasar komputasi, dan yang keempat, diferensiasi dan pemasaran. Dua cara berbeda yang digunakan Asus untuk menciptakan porsi pasar yang jauh lebih besar secara keseluruhan dan menjadikan dirinya lebih kompetitif adalah dengan membagi proporsi perusahaan dengan iklan dan dengan demikian memperluas loyalitas pelanggan dan pembeli. Untuk mencapai ini, mereka harus terlibat dengan pelanggan yang akan datang seperti dealer dan pialang, serta menjalin kemitraan yang baik dengan mereka juga. Ancaman yang dimiliki oleh produk Asus. Yang pertama, permintaan menurun. Karena pandemi COVID-19, permintaan global akan PC, laptop, dan notebook diprediksikan turun menjadi 4% CAGR pada tahun 2020. Hal ini mungkin memiliki efek yang tidak menjanjikan pada jajaran teratas organisasi yang dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan Asus. Yang kedua, pasar yang lebih kompetitif yang dapat melakukan manufaktur yang lebih baik. Asus menghadapi persaingan ketat di pasar PC dari sebagian monster industri seperti IBM, Apple, dan sebagainya. Lebih lanjut, Asus juga masih berjuang menghadapi persaingan yang kuat di industri ponsel dan tablet di daerah berkembang dan pesaing di luar negeri. Yang ketiga, turunnya margin keuntungan. Ketika persaingan meningkat, maka penetapan harga penetrasi yang digunakan oleh semua pesaing sebagai strategi penetapan harga utama akan mengakibatkan penurunan margin keuntungan. Dengan peristiwa bencana seperti COVID-19 yang mempengaruhi seluruh dunia dalam gangguan ekonomi, Asus tidak dapat keluar dari krisis ini karena mereka juga terpengaruh dengan penurunan margin keuntungan. Research metodologi. Dalam proyek kami telah menggunakan sumber data primer seperti kuesioner dan metode survei untuk mengumpulkan informasi dari pelanggan. Metode ini lebih akurat, spesifik, dan fleksibel. Berbagai sumber yang telah digunakan antara lain situs web, media sosial, dan artikel di web. Adapun hasil dari penelitian kami, yang pertama, orang yang menggunakan atau telah menggunakan produk Asus. Produk Asus yang digunakan pelanggan adalah laptop sebesar 71%, disusul smartphone sebesar 30%. Faktor utama orang memilih Asus adalah harga, kualitas,
dan kinerja. Sumber informasi produk Asus berasal dari teman dan keluarga sebesar 46%, media sosial sebesar 30%, iklan web sebesar 20%, dan televisi sebesar 2%. Efektivitas iklan dan promosi mayoritas tinggi dan sedang, diikuti oleh rendah dan sangat rendah. Saran untuk ditingkatkan: peningkatan kinerja, lebih banyak produk untuk segmen yang berbeda, layanan yang lebih baik, lebih banyak beriklan, serta pertahankan periklanan sederhana dan umum. Orang yang tidak menggunakan produk Asus, alasan tidak memilih Asus, mereka mengatakan bahwa adanya loyalitas pada merek lain, kemudian produk Asus yang mahal, dan kurangnya kepercayaan terhadap merek Asus. Kemudian, bagaimana Asus mendapatkan perhatian pelanggan? Mereka menjawab dengan meningkatkan desain, kualitas yang lebih baik dan efektif, serta mereka menganggap bahwa Asus kurang dalam beriklan. Jadi, mereka menyarankan agar Asus membuat iklan yang lebih lagi atas produknya. Diskusi. Asus perlu lebih fokus pada periklanan dan membangun citra merek yang baik di masyarakat. Dengan ini, masyarakat akan lebih mengenal produk-produk dari Asus. Yang kedua, variasi produk yang tidak terlalu beragam. Dan yang ketiga, produk lebih disukai oleh pelajar dan pekerja saja. Dalam artian orang yang paham akan teknologi. Dalam hal ini, Asus harus melebarkan sayapnya untuk dapat diterima secara universal dan tidak hanya untuk golongan-golongan tertentu atau yang memiliki atau merasa paham akan teknologi saja. Kesimpulan yang didapat, yang pertama, untuk memperluas dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, iklan mereka perlu digeneralisasikan lagi dan dapat dipahami semua orang. Yang kedua, Asus perlu menekankan pada manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas. Yang ketiga, pengenalan lebih banyak produk, memerlukan perluasan jangkauan produk, kemampuan menjual produk untuk berbagai segmen anggaran. Yang keempat, bekerja untuk semua orang, tidak hanya segmen pelanggan yang paham teknologi. Yang kelima, gunakan keunggulan mereka untuk melampaui, yaitu membuat perangkat keras yang inovatif dan futuristik dengan memanfaatkan keahlian mereka dalam motherboard dan chips. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan.